Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Naila Syaukina Siregar Baby Channel. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Anda mungkin pernah bertanya-tanya bagaimana proses terjadinya kehamilan setelah berhubungan intim, terutama bila dilakukan pada masa ovulasi. Pada masa ini kemungkinan terjadi proses pembuahan akan lebih besar sehingga peluang hamil menjadi lebih tinggi. Kali ini kita akan membahas perjalanan sel telur menjadi embrio. Namun sebelumnya, bagi yang belum mengklik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan tanda lonceng, serta jangan lupa di like, komen, dan share. Mari kita ikuti perjalanan sejak satu sperma membuahi sel telur, dari telur kecil hingga embrio yang tumbuh dengan proses pembuahan yang luar biasa. Ovulasi terjadi setiap bulan ketika ovarium wanita melepaskan sel telur yang matang. Ovulasi ini terjadi sekitar 2 minggu setelah hari pertama periode menstruasi terakhirnya. Menuju tuba falopi. Setelah telur dilepaskan dari ovarium, kemudian sel telur bergerak menuju tuba falopi. Sel telur tersebut menetap di sana sampai ada sperma yang membuahinya. Perjalanan panjang sperma. Seorang pria mungkin mengalami ejakulasi 40 juta hingga 150 juta sperma yang mulai berenang ke hulu menuju saluran tuba falopi dengan misinya untuk membuahi sel telur. Sperma yang berenang cepat dapat mencapai sel telur dalam waktu setengah jam. Sementara yang lain mungkin butuh berhari-hari. Sperma dapat hidup hingga 48 sampai 72 jam. Namun, hanya beberapa ratus yang mungkin akan mendekati sel telur karena banyaknya penghalang alami yang ada dalam tubuh wanita. Sperma membuahi telur. Diperlukan sekitar 24 jam bagi sperma untuk membuahi sel telur. Ketika sperma menembus sel telur, permukaan sel telur berubah sehingga tidak ada lagi sperma lain yang bisa masuk. Pada saat pembuahan, susunan genetik bayi sudah lengkap, termasuk apakah itu bayi laki-laki atau bayi perempuan. Sel mulai membagi. Telur yang dibuahi mulai tumbuh cepat, membelah menjadi banyak sel. Ia meninggalkan tuba falopi dan masuk rahim 3-4 hari setelah pembuahan. Dalam kasus yang jarang terjadi, sel telur yang dibuahi menempel pada tuba falopi. Ini disebut kehamilan tuba atau kehamilan ektopik dan berbahaya bagi sang ibu. Implantasi. Setelah sampai ke rahim, sel telur yang telah dibuahi menempel pada lapisan rahim yang disebut endometrium. Proses ini dikenal sebagai implantasi. Sel-sel terus membelah. Hormon kehamilan. Dalam kurun waktu 1 minggu konsepsi, hormon yang disebut chorionic gonadotropin atau HCG dapat ditemukan dalam darah ibu. Ini dibuat oleh sel-sel yang akan menjadi plasenta. Hormon akan muncul pada tes kehamilan darah atau urin di praktek-praktek dokter. Tapi biasanya dibutuhkan 3-4 minggu untuk kadar HCG menjadi cukup tinggi untuk dapat dideteksi oleh tes kehamilan di rumah. Perkembangan bayi. Setelah telur menempel pada rahim, beberapa sel menjadi plasenta, sementara yang lain menjadi embrio. Jantung mulai berdetak selama minggu ke-5. Otak, sumsum tulang belakang, jantung, dan organ-organ lain mulai terbentuk. Pada minggu ke-8, bayi yang sedang berkembang ini disebut dengan janin. Panjangnya lebih dari setengah inci dan terus tumbuh. Persalinan jangka penuh umumnya terjadi sekitar 40 minggu. Demikian pembahasan kita mengenai perjalanan sel telur menjadi embrio. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum